Baik, sekali lagi selamat datang ya bagi yang baru saja bergabung tentunya dalam acara Study in Holland Online Series edisi hari Sabtu. Ini memang edisi hari yang sangat spesial sekali sembari menunggu bulan buka puasa ya. Kita bakal berbagi inspirasi dengan salah satu guest speaker kita yang tentunya sudah hadir, nanti akan mulai perkenalkan ya. Dan topik kita kali ini adalah seputar living and studying in the Netherlands. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu banget gitu kan ya kalau misalnya Netherlands Education Support Office atau NESO ini kita sering sekali membawakan topik-topik yang berhubungan dengan studi di Belanda. Tidak hanya itu saja, tentunya kami juga memberikan informasi dan juga kolaborasi seputaran kerjasama dalam bidang pendidikan, dan tugas utama kami itu memang untuk melakukan internationalization of in education. Ya, Molly sangat senang sekali bahwa pada kesempatan kali ini bisa nanti ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa yang sekarang sedang menekuni atau melanjutkan studi di Belanda di Avans University of Applied Sciences. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tidak hanya seputar studinya saja, tapi bagaimana kehidupan di Belanda. Teman-teman yang hadir di sini juga boleh banget nanti bertanya, boleh banget ngobrol-ngobrol secara interaktif, karena itulah kita mengadakan acara ini supaya bisa menambah pengetahuan dan juga informasi seputar studi di Belanda, dan paling pasti lebih lebih bisa menginspirasi satu dengan lainnya. Dan langsung saja kalau gitu, Molly akan memanggilkan guest speaker kita pada sore hari ini atau pagi hari ini di Belanda, yaitu adalah Jeremy Owen. Halo Jeremy, selamat datang. Semuanya. Halo Kak, apa kabar? Hai, baik banget. Kalau gitu tunggu sebentar, aku akan pin dirimu dulu dan bisa terlihat. There you go. Ada Jeremy Owen di sini. Ya. Ada Molly juga dari Jakarta, terhubung langsung dari Breda. Jer, kalau gitu langsung kenalan dulu deh dengan teman-teman yang hadir di sini. Silahkan kamu kenalin nama lengkap dan juga kuliah di mana. Tadi aku udah nyebutin sih sedikit, tapi aku ingin banget Jeremy sekarang yang bisa introduce to teman-teman yang hadir di sini. Silahkan Jer. Boleh. Oke, halo semuanya. Salam kenal, nama aku Jeremy Owen. Aku sekarang kuliah di Breda, di Belanda, dan kampusnya itu Avans University of Applied Sciences di Breda, Belanda yang tadi aku bilang. Dan jurusan yang aku ambil sekarang itu tentang program Environmental Sciences for Sustainable Energy and Technology. Emang panjang banget sebenarnya nama jurusannya, tapi kalau misalkan kira-kira di Indonesia itu kira-kira kurang lebih mirip sama yang namanya teknologi lingkungan gitu. I Itu. see. Dan sekarang aku Oke. udah year kedua, guys. There you go. Jer, thank you banget sudah hadir secara virtual di sini, ngebantuin kita untuk berbagi pengalaman dan juga cerita, karena tentunya gitu kan teman-teman yang hadir di sini juga kemungkinan ingin banget daftar kuliah di Belanda, tapi kayaknya belum tahu nih. Nah, kita juga pengen dengar cerita dari Jeremy, flashback 2 tahun yang lalu ketika awal melakukan pendaftaran di Belanda. Tapi yang pengen mau ditanya nih, sebagai pembuka obrolan kita di sore hari ini, kenapa milih Belanda, Jer? Kenapa milih Belanda? Pertama aku emang milih negara kan sebelum. Jadi orang-orang kadang biasa buat kuliah itu ada milih jurusannya dulu, kampusnya dulu, atau negaranya dulu. Nah, kalau aku sendiri, aku pilihnya dari Belandanya dulu, negaranya dulu. Kenapa? Karena kakak aku sendiri udah kuliah di Australia, ya kan? Dan aku tadinya aku juga kepengen nih, apa ke Australia juga ya? Terus aku mikir kayak, tapi lama-lama kok kayak semua orang pergi kuliahnya ke Australia, ke Amerika, ke Inggris. Kok yang ke Eropa jarang ya? Terus kayak mikir, kayaknya menarik deh ke Eropa gitu. Dan tambahan lagi, pengen belajar bahasa lain, tambahan bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ke Australia, ke Amerika, eh, ke UK gitu kan semua pakai bahasa Inggris kan. Termasuk di Belanda juga pakai bahasa Inggris, tapi kita bisa sambil dalam kehidupan sehari-harinya bisa belajar bahasa Belandanya juga. Selain itu, habis itu aku baru pilih jurusannya apa ya di Belanda, bagusnya apa. Terus baru deh sama papa aku, sama orang tua aku diarahin, Jer, Owen, dipanggil Owen kan. Owen, kamu kalau misalkan ini kayaknya programnya bagus deh, jurusannya bagus deh buat masa depan di Indonesia, tentang teknologi lingkungan, tentang perubahan iklim dan lain-lain. Kayaknya semua negara di dunia bakalan mengarah ke situ, termasuk di Indonesia gitu. Jadi pasarnya bakalan gede banget, masih terbuka banget peluang opportunity-nya. Jadinya ya udah. Dan setahu aku emang di Belanda emang terkenal juga dengan pendidikan tentang lingkungannya. Jadinya
pilih deh ke Belanda gitu. Oke, nah itu tadi cerita dari Jeremy atau Owen, apa namanya, seputaran tentang kenapa pilih Belanda. Memang benar banget ya, ketika kita mau sekolah, terkadang kita kayak suka masih bingung, kira-kira negara mana nih yang kita mau pilih gitu kan ya. Syukur-syukur kalau emang punya sejarah bahwa kakaknya, saudaranya, ataupun orang tua yang pernah kuliah di Belanda. Tapi bagi yang pengen benar-benar nyoba, itu emang harus research dulu, kira-kira apakah negara tujuannya itu menjadi apa namanya, masa depan atau bisa menjadi bagian dari hidupnya. Karena kuliahnya kan nggak lama ya, kalau bachelor kan 4 tahun ya, Jer ya. Betul. That's right. Nah, ketika Jeremy pilih, oke deh teknologi lingkungan berdasarkan obrolan sama papa. Jadi waktu SMA itu, kira-kira Jerry udah punya kebayang belum sih gitu kan ya, aku mau jurusan A, B, atau C gitu. Karena kalau misalnya Molly dulu gitu kan ya, aku pengen ngambil kedokteran. Nah, waktu Jeremy ada di kelas 3 SMA atau kelas 12, itu udah mulai kebayang belum, udah mulai kebentuk belum? Ini nih jurusan yang mau aku ambil, atau masih banyak pilihan waktu itu, Jer? Jadi, karena aku punya kakak 3 tahun di atas aku ya, aku ngeliat dia baru kayak last minute banget, baru nentuin jurusan dan lain-lain, jadi itu pusing banget dan chaotic banget waktu itu. Mm-mm. Jadinya aku mikir kayak, wah kayaknya ini harus planning deh dari awal biar buru-buru, biar nggak kayak gini gitu. Jadi aku udah netepin plan aku itu dari kelas 10 semester 2 gitu. Right, oke. Itu 2 tahun Kayak sebelum lah ya? 2 sampai 3 tahun sebelum Iya, iya, kira-kira. iya, iya. Nah nah habis itu aku baru, pelan-pelan, oh aku pengen ini nih, udah mikir ini, baru habis itu pelan-pelan, ini benar nggak ya yang aku mau, satu-satu dipelajarin lagi, oh kayaknya benar deh aku suka ini, masih sesuai terus. Nah, di kelas 10 semester 2 pun waktu itu bulan Desember kalau nggak salah, sempet datang juga ke Belanda buat sekalian jalan-jalan sambil survei juga, kayak ngeliat kampusnya kayak gimana. Dan ternyata, oh oke nih berarti udah makin yakin lagi nih kuliah di sini. Tapi itu masih kelas 10 semester 2 gitu loh, jadi masih awal banget, apa kelas 11 semester 1 gitu, Pak. Ya, Masih, oh ya udahlah, masih makin yakin gitu. Tapi lama-lama sepanjang jalannya waktu, lama-lama tambah lagi kayak teman-teman aku ambil jurusan ini, jurusan itu, kuliah di situ, kayak baru tertarik lagi, kayak tergoda lagi, apa ambil yang ini ya, ambil yang itu ya, ambil yang ini ya, ambil yang itu ya. Sempat juga waktu itu kayak kepikiran pengen kuliah di negara lain, bahkan sempat pengen kuliah juga di Indonesia, di Prasmul, karena kayak tertarik juga gitu, apalagi sama bisnis tertarik juga. Tapi lama-lama mikir, kayaknya emang ini deh, udahlah sesuaiin aja dari awal, dari dulu-dulu udah di-plan sampai sekarang, dan kayaknya emang udah yakin juga, jadi udah jalanin aja deh gitu. I Gitu sih. see. Oke, jadi nah ini aku sih bilang ini inspirasi banget nih dari Jeremy bahwa jangan terburu-buru, jangan put everything on the very last minute karena itu dia apa namanya persiapannya juga lumayan panjang gitu kan ya, apalagi bagi yang nilai tes bahasa Inggrisnya masih kurang. Nah, mungkin itu juga harus menjadi dimasukin ke timeline sama bagi yang pengen juga apply beasiswa. Nah, waktu itu Jer, kira-kira yang pas tes bahasa Inggrisnya waktu itu Jerry sudah mumpuni kah atau memang masih harus melakukan persiapan dulu nih? Aku sendiri di sekolah, di SMP, SMA juga belajar bahasa Inggris, Mhm. tapi kayaknya masih kayak kurang gitu loh, masih nggak yakin dan kayak rada, kayaknya masih butuh deh, kayaknya masih nggak cukup deh gitu. Jadinya Right. aku sekitar 6 bulan terakhir, itu itu kursus bahasa Inggris dulu bareng sama teman-teman aku gitu. Ya, karena emang harus persiapan untuk tes. Waktu itu Jeremy ambilnya apa, IELTS atau Ayo, TOEFL? IELTS ayo. ya, siap. Dan kalau boleh tanya juga nih Jer, dulu di SMA mana di Jakarta atau di Indonesianya? Di Jakarta, Daan Mogot, Dan di sekolah Dian Harapan. Dian Harapan ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang hadir di sini yang merupakan sekolah Dian Harapan atau sekolah negeri atau sekolah swasta, again gitu kan, semua punya kesempatan yang sama untuk lanjut studi di Belanda. Speaking of persiapan pendaftaran, apalagi Jeremy juga self finance. Nah, waktu itu Jeremy melakukan semuanya sendiri, ngumpulin dokumen-dokumennya sendiri atau gimana nih Jer kalau boleh cerita? Iya.
Jadi untuk Belanda sendiri, kampus-kampusnya kalau misalnya di luar negeri kan tempat lain kayak Australia, Amerika dan lain itu banyak banget yang namanya agency, atau representatif dari kampus-kampusnya itu kan yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Belanda itu jarang banget, masih jarang setahu aku di Indonesia itu masih jarang. Jadinya semuanya harus, ngumpulin sendiri. Apalagi kampus aku, Avans, yang benar-benar jauh banget range-nya dari, orang-orang Indonesia gitu. Jadinya aku tanya sendiri, aku email, ke kampus kayak nanya, "Oh ini perlu apa aja ya buat, requirements-nya?" Dan juga search juga ke website-nya mereka, kayak cek apa aja sih yang perlu, ini syarat-syaratnya apa aja, dokumen-dokumennya. Nah, habis itu baru pelan-pelan, eee, kirim. Oh, kirim email udah dari 6 bulan 6 bulan atau 8 bulan sebelum intake gitu. Right. Udah nanya-nanya, "Oh ini kayak gini kayak gini kayak gini. Oh harus persiapan, rapotnya, transkripnya itu harus ditranslate jadi bahasa Inggris, terus harus dilegalisir lagi, harus persiapan ini, persiapan itu." Jadinya harus, benar-benar diperhatiin banget sih, benar. I see. Oke, nah bagi teman-teman yang hadir di sini juga, sebagai informasi bahwa intake kuliah di Belanda itu adalah bulan September. Jadi kalau tadi, Jeremy bilang 6 bulan sebelumnya, mungkin kira-kira di Februari ataupun Maret itu sudah mulai, apa namanya, gencar ya untuk melakukan persiapan dokumen. Dan dokumennya itu kurang lebih antara lain adalah nilai raport dulu juga nggak masalah yang sudah di-translate dalam bahasa Inggris, lalu juga ada, apa namanya, nilai IELTS ataupun TOEFL, silakan pilih salah satu mau yang mana ya. Tentunya bagi yang mau apply ke S1 setidaknya nilai IELTS-nya itu di angka 6,0 dan untuk, TOEFL-nya itu di angka kurang lebih 85. Serta kalau bagi teman-teman juga harap melampirkan yang namanya, CV serta motivation statement di mana menjelaskan apa sih yang memotivasi teman-teman untuk lanjut kuliah di Belanda dengan jurusan yang dituju tersebut, gitu ya. Nah, Jer, ketika sudah melakukan pendaftaran, sudah diterima juga oleh universitasnya, sudah mulai siap-siap nih untuk berangkat. Waktu itu kan Ya, memang keadaannya tahun 2020 adalah di awal pandemi ya. ya. Jadi waktu itu emang agak tricky sih buat Jeremy. Boleh cerita sedikit nggak, Jer, apa namanya, suka duka, aku mungkin duka kali ya, karena waktu itu emang kita terus terang ribet banget, di awal pandemi itu. Apalagi, ngurus visanya, jadwalnya nggak bisa apa, jadwal temu dengan visa konselornya itu nggak bisa panjang-panjang, jadi antriannya juga makin panjang. Kalau kita boleh flashback 2 tahun yang lalu, gimana Jar waktu pas persiapan menuju ke Belandanya? Apalagi terutama persiapan visanya. Persiapan visanya, mmm kalau aku rada lupa kalau misalkan persiapan visa buat kuliah di Belanda itu di-apply dari sekolah kan ya, kalau nggak salah? Yes, memang dibantu sama Nah sekolah, tapi waktu itu juga ketika MVV-nya sudah keluar, ada temu janji dengan visa konselor di kedutaan ya, Belanda. nah, enaknya gitu sih, jadi kita udah nggak perlu bikin appointment, ke kedutaan besar Belanda di Indonesia karena udah dipersiapin sama kampusnya di sini. Jadi kita udah persiapin semua dokumen-dokumennya ke kampus, nanti kampus yang apply, visa-visanya, dokumen-dokumennya ke kedutaan besar. Jadi tiba-tiba nanti kita akan dikasih, jadwal, "Oh, kamu harus datang ke kedutaan besar tanggal segini segini segini, jam segini, terus datang buat, nyelesain visanya," gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Cuman waktu itu, karena pandemi deg-degannya kayak, "Ini bisa berangkat nggak ya? Ini Ya, lockdown nggak ya di sana?" ya, Mereka online nggak ya? Eee, atau jangan-jangan kalau misalkan online mendingan aku online dari Indonesia aja karena save budget dan lain-lain kan. right. Jadi kayak banyak, eee, banyak kebingungan sih, kayak ini harus kayak gimana ya lanjutinnya gitu. Cuman, itu pelan-pelan dikasih tahu sama mereka kayak, ya udah kalau misalkan kita ada pertanyaan apa-apa langsung, kontak ke mereka, email ke mereka, antara ke kampus atau bisa juga langsung ke kedutaan besarnya, cuman lebih pasti ke kampusnya sih sebenarnya. I Terus jadi see. tanya ke mereka, email-email ke mereka, kayak mereka bilang, "Oh, kita juga nggak bisa kasih kepastian karena sekarang kayak gini kan, cuman kemungkinan besar
bakalan online tapi hybrid gitu. Jadi nggak full online tapi ada juga prakteknya. Jadi mau nggak mau tetap harus datang. Oh ya Ya, udah kalau gitu aman. Dan aman. persiapan keberangkatan ke Belanda pun juga santai banget karena Belanda ya emang santai banget masalah COVID. Eh, Bener-bener paling santai kayaknya di seluruh dunia kayaknya. Jadinya bener-bener nggak perlu ngapa-ngapain, nyampe di Belanda nggak perlu karantina, PCR 3 kali 24 jam kalau nggak salah, habis itu semuanya bebas. Siap ya. Tapi waktu itu Jepang jadi berangkat kan ya, ketika udah dapat visa itu langsung ya cuman kayak nunggu penerbangan aja sih, waktu itu agak tricky ya karena memang pada saat itu nggak semua penerbangan ada jadwalnya kan ya. Ya, benar. Siap. Benar. Jer, ketika udah masuk kuliah gitu kan ya dengan kehidupan di Belanda. Nah, aku mau nanya sekarang kehidupan Jeremy dulu di kampus ceritanya nih ya. Susah nggak sih Jer pas awal? Susah sih, susah banget. Karena bahkan nggak sampai, bukan awal doang, sampai sekarang pun aku masih ngerasa kayak rada susah. Karena Oke. pertama-tama aspeknya gara-gara ini sih menurut aku. Jadi aku kuliah di kampus Avans. Nah, di sini itu eh, sekitar 60% itu orang Belanda. Terus 40%-nya orang internasional. Nah, 40%-nya ini internasionalnya ini orang Eropa dan orang Spanyol dan masih Eropa lain lah. Kadang ada juga yang dari Amerika, South America gitu-gitu. Nah, Asianya sendiri di angkatan aku, ini tadi sorry bukan kampus aku ya, tapi jurusan aku gitu. Ya. Nah, di jurusan aku yang angkatan aku, Asianya itu cuma 2, aku sama temen aku. Dan aku cari orang Indonesia kan, kayak alumni atau misalkan kakak kelas, adik kelas, kakak kelas gitu yang orang Indonesia juga, orang Asia juga pun emang dikit banget. Orang Indonesia aku tahu alumni dan kakak kelas itu ada 2. Dan sekampus aku tahu orang Indonesianya itu ada satu lagi di jurusan lain. Jadi satu kampus tuh cuma berdua doang orang Indonesianya. Plus di jurusan aku sendiri cuman Asianya satu lagi yang lain. Itu orang dari Dubai, itu pun bukan Asia yang Bukan Asia Asia, Mbak. kita Ya, gitu. bukan Iya. Southeast Asia juga ya. Nah, kenapa aku bilang kayak susah karena ngomongin tentang ras gitu, bukan masalah rasis atau apa-apa, tapi menurut aku itu ngebantu banget buat kita adaptasi. Karena Baik. awal-awal pas aku datang ke sekolah, temenan sama orang-orang Eropa lainnya itu beda banget culture-nya, ngerasa kayak kaget, oh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, oh kayak gini kayak gini kayak gini. Terus apalagi kalau misalkan masalah kuliah, kalau misalkan di Indo kan enak ya, kita punya temen yang ngerti satu sama lain, eee, punya teman Indo nih misalkan, at least ada satu orang Indo yang kuliah satu jurusan, satu kelas sama kita. Kayak nanya, "Ini maksudnya apa sih kayak gini?" Bisa nanya, bebas gitu. Tapi kalau Ya. misalkan sama mereka, mereka kok kelihatannya ngerti-ngerti aja gitu, jalan lempeng-lempeng aja. Kita mau nanya juga, "Hah?" Iya, nggak enak juga gitu. Ya gitu sih sebenarnya, tapi buat masalah pergaulannya lama-lama bakalan adaptasi. Aku sendiri sampai sekarang masih belajar buat adaptasi sama mereka-mereka, tapi menurut aku ya kalau misalkan emang kalian nggak sesuai sama kebudayaan, kehidupan pergaulan mereka, ya nggak usah diikutin banget sih, walaupun penting juga sosialisasi gitu. Tapi at least kalian tahu, oh kalau misalkan kalian suka kayak gini, ya udah ikutin, kalau misalkan nggak suka, nggak usah dipaksa. Ya, ya. Memang proses adaptasi sebagai mahasiswa internasional tidak mudah ya, banyak fasenya juga. Tapi I'm glad that Jeremy udah 2 tahun di sana juga masih bisa bertahan, dan untuk belajar juga aku yakin di Avans University of Applied Sciences tentunya ada tim yang bisa support, dalam artian kalau ada kesulitan bisa nanya, dosen juga sangat terbuka, dan yang paling pasti adalah apa namanya, walaupun memang tadi Jeremy bilang teman asingnya sedikit, tapi lagi-lagi itu merupakan sebuah nilai positif di mana kita bisa bergaul sama semua orang dan kita juga harus adjust. Namanya juga kuliah di luar negeri, mau nggak mau emang harus nyemplung kan. Nah, benar. Tadi Jeremy emang sempat bilang jurusan yang Jeremy tekuni sekarang yaitu adalah Environmental Science for Sustainable Energy and Technology, itu mirip banget sama apa istilahnya teknik lingkungan kalau di Indonesia ya Jer ya. Nah, itu tugasnya gimana nih Jer? Apakah dari segi pembelajaran plus tugas, apakah banyak hitung-hitungan
hitungan dan juga teori, ada yang juga jurnal harus dibaca, terus tugasnya juga melulu mengenai formula atau rumus-rumus. Nah, itu gimana sekarang kita masuk ke bagian studinya nih, dan hal yang berhubungan dengan subjek dan juga tugasnya. Kalau misalkan masalah pembelajarannya itu, jadi dia lebih ke teori ya. Sebenarnya bukan teknik banget, bukan engineer banget, karena ya kita dapetnya juga Bachelor of Science gitu. Jadi, eee, lebih ke teori ada, hitungan ada, benar-benar secara umum semuanya, dikit 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 gitu, general semua. Tapi meluas gitu, gitu sih. Oke, dan dari segi tugas, seperti biasa apakah Oh, ada tugas untuk, menulis esainya atau melulu tentang, apa namanya, rumus dan juga formula yang harus dipecahkan? enggak, kalau misalkan di tempat aku, di kampus aku dan kayaknya mostly di semua University of Applied Sciences ya, itu mereka lebih dikasih, "Nih lu gua kasih formula ini, formula ini, formula itu, lu, cari tahu lu pakainya kayak gimana." Dan, lu riset, mereka tuh lebih ngajarin kita cari di internet di zaman, era modern kayak sekarang kan semuanya pasti ada di internet, Google. Kalian semua bisa cari sendiri walaupun nggak gampang. Nah, mereka itu ajarin caranya gimana sih, riset-riset itu kayak gimana sih, dibiasain buat riset eee, di internet gitu. Jadi bukan kita yang nulis rumus, cari rumus sendiri, bla 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 bla, tapi kita dikasih tahu, diajarin, dan eee, dikasih tahu gimana sih caranya apply formula ini itu kayak gimana. Dan eee, nggak kalau misalkan di Belanda itu ada yang namanya Research University juga kan, Research University. Nah, kalau misalnya mereka lebih yang cari-cari formulanya kayak gimana, dibentuknya kayak gimana, tapi kalau misalnya ini cuma cara pengaplikasiannya doang gitu. Nah, Right. kalau misalkan di kampus aku sendiri ya, di kampus aku sendiri di jurusan aku itu mereka dibagi sama 4 blok 1 tahun. Jadi per quarter, 1 quarter itu 10 minggu hitungannya, sekitar 3 bulanan berarti ya. Eee, nah, dari setiap blok ini itu, ada yang pasti namanya project utama. Jadi makanya di 1 tahun ada 4 project utama gitu, contohnya. Eee, jadi di setiap project ini kita harus bikin report, nulis, misalkan contohnya studi kasusnya, eee, di contohnya di tempat rekreasi ini, di tempat liburan ini ada danau. Danaunya ini tuh biasa buat renang orang-orang, buat vacation, holiday, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba orang-orang yang habis berenang di situ kok sakit, ada penyakit ini. Kalian harus nah kita disuruh tujuannya itu kita disuruh cari tahu kualitas airnya kayak gimana, terus kita harus cari tahu gimana cara benerin, kualitas air ya. Mostly caranya itu kita cari tahu, kita ke lab, ambil sampel airnya, kita ke lab, "Oh, ini aspek yang kayak gini, kayaknya, nggak normal nih, berarti ada masalah di sininya." Habis itu, di bagian cari solusinya kayak gimana, cari internet ataupun dibantuin sama lecture-lecture lainnya. Mereka juga bantuin di-support, "Oh, kayak gini itu biasanya kayak gini, solusinya kayak gini." Atau kita bisa cek internet juga, riset di internet. Biasanya kayak gimana sih orang yang benerin kualitas air itu kayak gimana gitu. Jadi lebih kayak ke arah konsultan gitu. Iya, karena memang kalau untuk University of Applied Science juga inilah ilmu-ilmu yang nantinya akan langsung diaplikasikan dalam dunia pekerjaan ya. Siap. Oke, Jer, satu pertanyaan dari Molly sebelum nanti kita akan buka pertanyaan dari participants yang sudah hadir di sini. Jadi aku jelasin dulu ke teman-teman yang hadir di sini bahwa Breda ini merupakan salah satu kota di Belanda ya. Jadi ada banyak sekali kota-kota di Belanda. Misalnya kalau yang terkenal itu adalah Den Haag, ada Groningen, Wageningen. Nah, Breda salah satunya. Bagaimanakah Jer kehidupan di Breda? Karena kan kalau Amsterdam katakanlah itu rame banget gitu kan ya. Wageningen itu deket kasarnya kalau misalnya mau dideskripsikan kayak Bogor gitu kan. Nah, Iya. kalau misalnya Breda ini gimana sih Jer kehidupan di sana dan juga identik dengan apakah si Breda ini? Jadi kalau di Breda itu, dia sebenarnya salah satu kota yang paling besar di Belanda sih sebenarnya. Tapi, city center-nya
itu nggak besar, tapi dia luas. Nah, orang-orang yang bisa tinggal di sini itu bukan pelajar-pelajar kayak kita, tapi lebih kayak ke orang tua dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan di Breda sendiri, aku bandingin contohnya sama Amsterdam, sama Den Haag, sama Rotterdam yang kota pelajar yang rame banget dan kota metropolitan benar-benar besar banget itu, Breda ini kayak desa sih sebenarnya, tapi nggak desa-desa banget gitu. Ya, nature Pokoknya kita bilangnya nature ya. ya bisa dibilang gitu lah. City center-nya nggak besar, cuman kalau misalnya city center, oh berarti ya di situ-situ aja. Nah, enaknya apa kalau misalnya sebagai student kayak aku, awalnya aku juga bingung kayak, "Gila ini kota sepi banget, ini bisa nggak ya kayak gini, bakalan bosan banget nggak sih kayaknya?" Terus habis itu baru mikir, sekarang setelah jalan beberapa bulan setelah kuliah baru ngerasa, "Oh enak sih kuliah di sini enak," karena nggak banyak distraction. Kalau misalkan kita kuliah di kota lain, kota besar-besar gitu kan, pasti kita kayak, "Oh, kayaknya daripada belajar ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini." Tapi kalau misalkan kuliah di Breda itu jadi, "Oh, fokus, nih gua ada kuliah ini, dan dari gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue mendingan habisin waktu gue buat belajar atau misalkan buat doing something yang positif gitu, yang lain-lain." Dan kalau misalkan, di Belanda itu di weekend, kita bisa ada yang namanya subscription weekend free, kereta gitu. Jadi kita bayar 1 bulan 32 euro. Nah, di weekend kita bisa Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa jalan-jalan kemanapun gratis ke kota lain. Dan, itu yang aku lakuin pas di tahun pertama sih. Jadi setiap minggu jalan-jalan ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Utrecht, ke mana-mana, ke Groningen. Tapi di hari weekdays-nya, Senin sampai, Kamis, sampai Jumat siang gitu, itu aku belajar, stay di Breda, cari di Breda ada apa, ngapain gitu, lebih santai sih, Oke, gitu. jadi itu dia cara Jeremy untuk explore dan juga tentunya cari pengalaman di Belanda ya. Nah, Betul. pertanyaan dari Molly cukup segitu dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan yang pop up, tapi sekarang kita akan buka kesempatan buat teman-teman yang sudah hadir di sini ya untuk ngobrol langsung dengan Jeremy seputaran living and studying in the Netherlands. Jadi bagi teman-teman yang mau ngobrol langsung bisa langsung raise hand. Nanti akan langsung Molly buka mic-nya. Bisa ngobrol-ngobrol seputaran yang tadi Molly sebutkan, yaitu living and studying in the Netherlands. Jadi ayo, yang mau tanya langsung nih seputaran pengalamannya dan ceritanya dari Jeremy, ada Naufal Anthony, hold on one second. Halo Naufal, selamat sore. Naufal, there you go. Hai Naufal. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore. Boleh. Oke, silakan nih yang mau tanya langsung ke Jeremy, silakan dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama soal skor IELTS itu Kak Jeremy itu dapat berapa buat masuk universitasnya? Mhm. Yang kedua, itu self-funded apa scholarship yang Kak Jeremy ambil? Oke. Yang ketiga, itu apa ada diskriminasi soal masa kelam Indonesia Belanda yang waktu kolonialisme? Udah itu Siap. aja. Oke, thank you so much Naufal. Langsung Jeremy dijawab. Pertanyaan pertama adalah waktu itu IELTS-nya berapa nih kalau boleh tahu? Waktu itu IELTS aku dapat 6,5 atau 7 ya. Ya, Karena emang di kampus aku, dia minimalnya 5,5 kalau nggak salah. Nah, setiap oke. kampus tuh beda-beda, jadi kalian Betul. harus Dan cek. juga jurusan juga beda-beda ya. Kalian harus cek, oh minimal 5,5 di sini, atau 6 di sini, atau kadang-kadang ada yang tinggi banget, minimal Mm-mm. 6,5 gitu. Tapi, kalian juga harus cek rinciannya lagi nih. Misalkan contohnya di, minimalnya 6, minimalnya 6. Tapi kan 6 itu secara overall kan. Di IELTS itu kalau misalkan kalian tahu ada yang namanya reading, writing, speaking, sama reading, writing, speaking, sama Listening. apa? Listening. Listening. Nah, listening, ya kan? Ada 4 ini. Nah, di masing-masing ini kadang-kadang ada minimumnya lagi. Ya, Contohnya, minimal 6, tapi di reading kalian harus dapat 6,5, atau di speaking kalian harus dapat 7 gitu, kadang-kadang ada juga yang kayak gitu. Kalian harus spesifik. Lanjut ke pertanyaan kedua tadi apa ya?
Tentang self finance atau scholarship. Oh, Jadi yang dijalanin oke. sekarang dirimu self finance atau scholarship? Sayangnya di AFAS ini mereka udah enggak. Jadi beberapa tahun lalu mereka emang ada persediaan buat beasiswa, tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin sekarang bisa dicek lagi, mungkin kalau misalkan ada bisa diambil, tapi kalau misalkan waktu itu aku nggak bisa. Jadi semuanya self funded, dan dari Nufik Neso-nya pun, dari sekolahnya pun aku nggak dapat beasiswa apa-apa karena dicek di website Nufik Neso nggak ada pilihan buat Kan waktu itu ya jurusan memang. aku. Tapi universitas Nggak ada. sebelahnya ada. Bener. Nah, habis itu di Avas University-nya sendiri juga nggak ada pilihan buat beasiswa, jadi ya mau nggak mau harus self funded gitu. Tapi banyak banget sih sebenarnya beasiswa di Belanda tuh, banyak banget. Kalau misalkan Ya. kalian bisa cari satu-satu, itu kemungkinan besar ada. Kalau misalkan jurusan kalian atau kampus kalian yang normal-normal, yang standar-standar, itu pasti banyak banget. Ya. Dan Terus pertanyaan habis itu ketiga pertanyaan adalah tentang masa lalu kita iya. yang dulu juga pernah dijajah. Apakah ada sedikit namanya drama-drama ketika Jeremy ke sana? Kan pasti ditanya dari mana? Indonesia. Wow, pasti apakah ada seperti kayak gitu, Jer? Kayak gitu-gitu enggak sih. Mereka justru kadang-kadang ngerasa kayak, oh iya, eh lu dulu dikolonize sama Belanda ya, kayak gitu-gitu. Cuman mereka nggak ngediskriminasi, nggak ngerendahin gitu, enggak. Justru kayak jadi topik interesting buat kita ngobrol sama mereka. Iya, dulu kakek lu ngejajah Ada kakek gua gitu. sesuatu gitu. Kayak kakek buyut lu ngejajah kakek kakek buyut gua, kayak ngobrol-ngobrol gitu sih. Iya, Kayak iya. lebih udah buat jokes aja sih. Right. Dan mereka juga kadang-kadang rasa bersalah. Kayak iya, sorry misalnya gitu. Tapi ya kalau misalnya diskriminasi buat masalah itu nggak ada. Nggak ada ya. Dan Belanda, orang-orang di Belanda ya kebanyakan juga friendly sih. Kebanyakan mereka friendly karena benar-benar diverse banget Ya. orang-orang di sini. Dari seluruh negara, dari Amerika, Kanada, Asia, semua ada di sini. Udah terbiasa banget mereka sama diversity orang-orang di sini juga. Kadang-kadang ya ada beberapa orang juga masih rasis sih, ada gitu. Tapi ya Ya. nggak banyak dibanding negara-negara lain. Betul, karena itu tadi Belanda juga open minded, itu yang ingin mau ditambahkan. Dan aku juga mau nambahin pertanyaan atau jawaban dari Jeremy, kalau misalnya untuk IELTS betul banget harus dicek banget nih persyaratan, karena setiap jurusan, setiap universitas sangat berbeda-beda. Jadi tolong dibaca baik-baik, apalagi tadi band setiap variabel, listening, reading, writing, dan juga speaking-nya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Karena ada univ, katakanlah gitu, salah satu univ yang misalnya jurusan komunikasi, pastinya writing-nya harus lebih tinggi kan. Nah, itu harus dicek masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini, harap segera mempersiapkan IELTS ataupun TOEFL-nya dan diperhatikan baik-baik persyaratannya ya. Oke, aku akan lanjut untuk ke Ella. Halo Ella, selamat sore. Iya, halo Kak. Selamat sore. Sore, salam kenal. Silakan pertanyaan untuk Jeremy. Iya. Oke. Halo Kak Jeremy. Nah, Halo. aku ngikutin YouTube Kakak dan There aku you mau go. ya. Dan aku seneng banget sekarang bisa satu Zoom, dan terima kasih untuk Neso juga udah mau ngundang Kak Jeremy. Thank you Oke. banget. Pertanyaan yang pertama, pastinya kan kalau kita ke suatu negara kan pasti adanya culture shock. Oke, yang pertama masalah kayak transportasi. Setauku kalau di Belanda kan sepedanya itu kan banyak banget kan, kemana-mana tuh harus pakai sepeda ongkel kan ya, bicycle kan ya. Terus habis itu kan kalau di Indonesia kan mager gitu kan, kalau mau pakai sepeda kemana-mana harus pakai motor, mobil. Nah, pertama kali perasaan Kak Jeremy kalau di Belanda, oh aku harus pakai sepeda nih, kemana-mana sepeda, mager nggak sih Kak? Gitu. Terus habis itu yang kedua, pertanyaan soal bahasa. Nah kan kakak kelasku dulu itu ada yang keterima di kampus Belanda juga kan, nggak tahu namanya apa, lupa. Lah dia itu pakai sekolah bahasa dulu 1,5 tahun, wajib bahasa Belanda gitu. Kalau Kak Jeremy gimana? Oke, sekian Kak. Terima kasih Thank you ya. so much Ella. Akan dijawab langsung sama Ya. Jeremy. Silakan Jer.
Oke, jadi pertanyaan pertama itu tadi tentang culture shock ya, tentang sepeda. Kalau misalkan sepeda sendiri sih nggak masalah ya menurut aku, karena justru itu jadi salah satu hal yang unik, satu hal yang menarik dari Belanda karena semuanya pakai sepeda. Jadi kayak, oh ya udah ikutin aja, berarti seru juga gitu sepedaan, pakai sepeda ontel, vintage gitu kan, orang-orang pada rame yang pakai sepeda gitu-gitu. Jadi nggak terlalu masalah banget buat aku. Yang jadi masalah itu kalau misalkan kita lagi bawa barang banyak atau contoh lagi pindahan rumah. Itu kalau misalnya di Indonesia kan gampang banget ya, udah punya mobil, punya motor, tinggal taruh di belakang, itu pindahan gampang. Tapi kalau misalnya sekarang di sini harus bawa berat, ngayuh sepeda berat dan lain-lain. Dan enaknya lagi di Belanda itu flat ya, dataran benar-benar datar. Jadi kalau misalkan contoh kalau misalkan kita sepedaan di Jerman atau sepedaan di Belgium itu mereka naik turun. Nah itu nggak enak, jadi berat kan kalau misalnya nanjak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di Belanda, mostly mereka flat, jadinya santai banget sih buat sepedaan gitu. Terus habis itu pertanyaan Pertanyaan kedua itu adalah mengenai bahasa. Jadi waktu itu ada kakak kelasnya Ella nih yang harus belajar bahasa Belanda. Nah, kalau Jeremy pas waktu awal, apakah cukup bahasa Inggris aja atau memang juga ada persyaratan bahasa Belandanya, Jer? Oke, mungkin kakak kelasnya Ella waktu itu ambil jurusannya itu ke yang wajib bahasa Belanda dan ke kampus yang bukan buat internasional. Tapi kalau misalkan kampus yang internasional itu pasti ke mereka udah pakai bahasa Inggris sih. Kalau misalkan kita mau belajar bahasa Belanda pun juga nggak masalah juga gitu. Tapi nggak wajib. Jadi kalau misalkan yang wajib itu biasanya kemungkinan besar pasti bukan yang kampus internasional ataupun jurusan yang internasional. Bisa juga, kemungkinan juga kakak kelasnya itu emang kepengen belajar bahasa Belanda juga di Indonesia kan. Buat lebih terbiasa lagi di Belandanya nanti. Karena emang ngebantu banget sih kalau misalnya bisa bahasa Belanda, extra point gitulah. Jadi Kalau boleh tahu, Jer ini tinggalnya atau akomodasinya dekat sama kampus kah atau agak walking distance atau bicycle distance? kalau misalkan jalan kaki ke kampus sekitar 30-40 menit lah, 30 menit lah jalan kaki. Tapi kalau misalkan sepeda sekitar 8 menit, 10 menit. Jadinya itu juga jadi salah satu menurut aku yang penting kalau misalkan nyari rumah di Belanda, nyari kos itu paling penting deket sama kampus kalau menurut aku gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang terbiasa emang suka nggak mau deket-deket sama kampus, mereka rada jauh gitu ya, terbiasa. Tapi kalau misalkan aku orangnya pengennya kalau misalkan bangun pagi, apalagi kalau misalkan lagi winter atau lagi hujan, bangun pagi terus gelap-gelap harus sepedaan 15 menit, 20 menit kan males gitu ya. Iya, tetap ada magernya juga ya. Oke. Nah, tambahan juga buat Ella, jadi benar banget apa kata Jeremy, kalau misalnya pengen mengasah kemampuan bahasa Belanda dari Indonesia, sangat dipersilahkan ya. Tapi kalau mau mengasah bahasa Belandanya langsung di Belanda dengan orang-orang Belanda juga sangat diperbolehkan. Tapi yang pasti memang ada beberapa universitas yang hanya membuka untuk, katakanlah nih persyaratannya bisa berbahasa Belanda itu juga ada, tapi kebanyakan untuk international students diwajibkan yaitu persyaratannya adalah berbahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya. Halo Axel Variano, selamat sore. Iya, sore. Jadi aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang ngebuat kok pilih University of Applied Science dibanding university biasa? Lalu kenapa pilih Avans dibanding yang lain seperti mungkin Wageningen University yang memang spesialisasinya mengarah ke lingkungan? Oke, thank you Axel. Silakan Jer. Jadi saat pertanyaannya itu waktu itu kan memang di Belanda itu kan ada University of Applied Sciences, ada juga Research University. Nah, kalau menurut Jeremy sebagai yang University of Applied Science itu apa sih keunggulannya? Oke, jadi kenapa aku pilihnya ke University of Applied Sciences? Jadi kalau misalkan mungkin yang belum tahu di sini di Belanda itu ada 2 tipe kampus. Yang pertama riset, yang kedua praktek. Applied Sciences itu diarahin ke praktek. Jadi contohnya apa yang bedanya itu di Research University ini
risetnya sekitar 60%, prakteknya sekitar 40%. Tapi kalau misalnya yang di applied sciences ini, mereka prakteknya 60%, risetnya 40%. Karena aku sendiri bukan tipe orang yang suka riset, meneliti dan lain-lain. Aku lebih suka yang praktek gitu sebenarnya. Jadi aku pilihnya ya ambilnya ke applied sciences ini. Dan lebih enaknya karena mereka nggak apa ya, field work-nya banyak. Jadi kita lebih diaplikasikan. Contohnya kalau misalkan kita ambil yang research university, ada kebanyakan itu riset-riset dan ngelakuin formula ini, formula itu, tapi kayak nggak ngerti gimana sih cara aplikasinya di kehidupan sehari-harinya itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan di applied sciences ini, itu lebih diajarin, caranya kayak gini, langsung prakteknya itu kayak gini gitu. Jadinya kenapa aku ambil applied sciences ya karena aku lebih suka praktek daripada riset-riset gitu. Terus pertanyaan kedua tadi boleh diulang nggak? Sorry. Oke, pertanyaan kedua adalah ada University of Wageningen kan, gitu kan, dengan apa namanya field yang sama gitu. Sempat nggak kepikiran untuk ke Wageningen ataupun kenapa nggak memilih Wageningen juga waktu itu? Pertama, Wageningen itu research university kan yang tadi aku bilang. Jadi aku nggak terlalu kepengen ambil ke research university. Terus kedua, jurusannya itu emang bersinggungan tapi beda. Kalau misalkan yang jurusan aku yang di advance ini itu mereka lebih ke general, ke umum-umumnya. Tapi kalau misalnya di Wageningen University, mereka lebih ke ada spesifik jurusan kalau nggak salah mereka air kayak atau lingkungan kayak apa gitu. Lupa juga beberapa jurusan mereka. Dan ya itu sih salah satu alasannya kayak, ini kalau misalkan aku ambil yang rada spesifik takutnya nggak serak gitu. Jadi mendingan ambil yang lebih umum, tapi ngerti sedikit dari semuanya, nanti baru lama-lama ambil spesialisasi ke ini, jurusannya fokusnya ke yang ini gitu, baru ngedalamin salah satu hal setelah tahu semuanya gitu. Tapi banyak juga teman-teman aku yang dari Advanced University ini, mereka setelah 1 tahun itu mereka transfer ke Wageningen University, ke universitas-universitas lainnya. Karena emang ada option juga setelah 1 tahun kita bisa transfer ke university yang lebih tinggi. Jadi kalau di Belanda itu Applied Sciences, University of Applied Sciences ini itu levelnya kalau misalnya di levelin itu levelnya di bawah sama Research University. Makanya yang Research University itu dianggapnya kayak orang-orang yang pintar-pintar banget gitu yang datang. Padahal juga beda, emang ada beda konsepnya aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang tertariknya ke buat research university yang lebih riset-riset, yang lebih nyari ini, nyari itu bisa ambil ke yang research university. Tapi kalau misalkan lebih suka yang praktik kayak yang tadi aku bilang, ambilnya ke yang applied sciences ini. Gitu. Iya. Wow, sorry kok, mau nanya lagi satu tambahan aja. Kalau University of Applied Science itu ada elective course nggak? Elective course. Jadi mata kuliah, ya ada mata kuliah pilihan atau elective course kah di University of Applied Sciences? Elective course itu ada juga, jadi tambahan kan. Jadi contohnya di kampus aku sendiri tahun pertama itu kita boleh ambil 3 elective course. Jadi 3 kredit elective course. 1 kredit itu sekitar 28 jam perhitungannya kalau di Belanda. Dan kita dikasih 3 kredit bebas buat elective course. Jadi kita bisa contohnya ambil apa yang kita mau. Kalau aku sendiri waktu itu tahun pertama ambil ngedalamin Excel, Microsoft Excel. Itu aku ngedalamin sama belajar bahasa Belanda gitu tambahannya. Tapi kita juga bisa sendiri, bebas banget sih kalau misalnya active course kita bisa belajar bikin klub basket, bikin klub laboratorium atau bikin tour guide ke kampus ini, tour guide kampus itu bebas banget sih. Ada juga gitu. I see. Oke, menarik sekali ya. Jadi bagi teman-teman nih, ini benar-benar kita bisa berbagi inspirasi dan juga tambahan buat Axel juga dan teman-teman yang hadir di sini bahwa memang sistem pendidikan di Belanda itu tadi terbagi 2 gitu kan, ada yang research university, ada juga yang University of Applied Science. Itu betul-betul
kita tuh ingin mengakomodir nih gitu kan ya, bagi yang suka banget ngeriset, bagi yang ingin mendalami satu ilmu, silakan ke University of Applied Sciences. Tapi apabila ilmunya ingin langsung diaplikasikan di tempat kerja, ingin banyak praktek, ingin langsung diaplikasikan, itu makanya langsung ke University of Applied Sciences. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Axel ya. Selanjutnya Mungkin dari ada tambahan lagi, boleh, tadi silakan. sorry, kalau misalkan ke research university itu kalian harus cek juga, kalau nggak salah ada beberapa research university yang cuman nerima murid dari Indonesia itu yang punya yang dari sekolah internasional kalau nggak salah. Contohnya kayak apa ya? Kayak University of Eindhoven. Ya. Itu mereka kalau nggak salah ngambilnya cuman yang dari sekolah internasional yang ada di Indonesia. Apa ya? A-level gitu lah, Yes, kagak ngerti. betul. Cuman Jadi harus cek. aku kembali perjelas, memang ada beberapa research university yang mensyaratkan kalau dari Indonesia itu ada yang harus dari kurikulum internasional, contohnya Cambridge ataupun A-level tadi yang Jeremy beritahukan. Tapi kalau misalnya nggak bisa atau belum mampu untuk memenuhi syarat tersebut, biasanya universitas akan menyarankan untuk kuliah dulu di Indonesia yang terakreditasi selama 1 tahun, baru bisa mendaftar ke universitas research yang dituju. Gitu. Tambahannya ya. Siap. Langsung kepada Rizka. Halo Rizka. Halo, selamat siang. Selamat sore Rizka dan selamat Oh pagi ya, menjelang selamat siang sore. untuk Jeremy. Silakan Rizka. Ya, terima Halo. kasih Jeremy untuk sharingnya. Saya mau bertanya, untuk Ya, pengeluaran di Belanda sebulannya kurang lebih berapa? Ya misalnya kayak sewa kos, biaya asuransi, terus biaya makan dengan asumsi masak sendiri itu berapa? Kemudian yang kedua, supaya kita bisa survive, apakah kita bisa apply part-time job di Belanda di sela-sela waktu kuliah, dan part-time seperti apa yang bisa kita apply sebagai mahasiswa? Kemudian apakah dengan apply part-time job ini kita wajib memiliki kemampuan sedikit bahasa Belanda? Itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you so much. Langsung dijawab Jar. Oke, good question sih. Ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, aku detailin dulu satu-satu dari sewa kos. Sewa kos ini, kuliah ini, ngekos ini itu ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang murah banget itu range-nya sekitar 300 sampai 400 euro per bulan. Ya. Terus habis itu kalau misalkan yang normal standarnya itu sekitar 500-an euro sampai 600 euro itu normal. Kalau misalkan yang udah mahal tuh yang 650, udah 700, 800 pun juga ada. Itu termasuk mahal. Kalau menurut aku. Tapi tergantung lagi beda-beda daerah, beda kota itu beda-beda lagi. Tapi kalau misalnya di Breda secara general, di Belanda secara umum ya segitulah kira-kira. Oke, terus habis itu kalau misalkan pengeluaran buat kehidupan sehari-hari, belanja-belanjanya sehari-hari lagi, itu aku sendiri ngabisin, bukan aku deh, kalau aku hemat orangnya. Aku hemat, benar-benar jarang keluar, jadi masak pun juga benar-benar yang cari bahan-bahan yang murah gitu. Itu aku, kalau misalkan aku sendiri tambahannya lagi itu buat sehari-hari itu sekitar 200 euro per bulan. 200 sampai 250 euro per bulan. Tapi kalau misalkan normalnya itu anggap 300 sampai 350 euro per bulan buat bahan masak, buat bahan sehari-hari, buat contohnya tisu toilet habis atau sabun habis, sampo habis itu sekitar 300 sampai 350 itu udah enak, udah oke banget gitu. Tapi kalau misalkan yang hemat kayak aku biasanya 200 sampai 250 gitu. Benar-benar di press. Nah, kalau misalkan buat yang part time itu bisa banget di Belanda itu international student kayak kita kalau nggak salah 16 jam per minggu ya. Oh. 16 atau 20 jam? 16 ya kayaknya. 16 jam per minggu. Ya, 16 jam per minggu maksimal itu boleh kerja part time. Ribetnya karena kita internasional dan kita bukan European, itu kita harus apply visa kerja, tambahan visa kerja lagi. Nah, visa kerjanya lagi, tambah ribetnya lagi, itu visa kerjanya ini nggak bisa kita apply sendiri, tapi di-apply-in sama company yang kita lagi mau part-time. Contohnya, mau jadi pegawai di restoran
Indonesia. Nah, pemilik restoran Indonesia ini harus applyin visa kita, applyin visa kerja kita gitu. Nah, itu jarang orang yang mau. Jarang orang, nggak banyak, tapi ada gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Ada juga yang mau, ada juga yang enggak. Kebanyakan mereka kayak malas ribet ngurusin apply visa kerja, visa ini, visa itu, jadi mereka nolak. Tapi banyak juga teman-teman aku yang kerja di sini, itu mereka dibantuin sama pemilik restorannya, itu bisa kerja. Kalau misalkan bayarannya sendiri, di Belanda itu sesuai umur ya. Kalau nggak salah seumuran 19 atau 20 tahun itu per jamnya 8 euro apa 9 euro gitu. Nah, kalau misalkan yang mau lebih enak lagi, lebih santai lagi, kerjanya itu biasanya jadi delivery makanan. Itu mereka kebanyakan emang lagi butuh workers juga, jadi kebanyakan kemungkinan besar pasti diterima. Itu sih. Oke, itu dari segi pembiayaannya. Tadi Rizka, untuk pertanyaan selanjutnya adalah yang kedua apa, Rizka? Apakah halo, suaranya masuk ya? Ya, masuk. Masuk. Apakah butuh kemampuan bahasa Belanda Ya, siap. untuk bisa dapat part-time job ini? Oke. Kalau buat part-time job sendiri, kalau misalkan bisa bahasa Belanda, pasti range buat kita masuknya lebih besar lagi gitu. Tapi kalau misalkan enggak juga, banyak juga kok yang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan bisa, bakal jadi extra point gitu. Lagi-lagi memang bahasa merupakan extra point, tidak hanya di Belanda sih, tapi di negara manapun. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa speaking mother tongue itu lebih baik lagi. Thank you Rizka atas pertanyaannya. Nah ini aku menyambung pertanyaan dari Rizka dari Alfian Azwar. Mulai akan masuk ke sedikit beberapa pertanyaan terakhir dari teman-teman yang sudah hadir. Dari Alfian Azwar, Kak ada tips nggak nih untuk berhemat saat hidup di Belanda? Nah, berhubung Jeremy juga orangnya hemat ya, kira-kira bisa ngasih self finance tips nggak nih? Oke, cara hematnya ini versi aku ya. Iya. Itu masak tiap hari. Ya. Makan di luar itu bisa kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali doang. Masak, terus habis itu jarang keluar, bukan jarang keluar, tapi jarang nongkrong di restoran. Biasa nongkrongnya itu kita ke park yang gratis-gratis, jalan yang gratis-gratis. Nah, itu caranya, tapi yang paling utama itu masak sih sebenarnya. Masak itu benar-benar penting banget, karena benar-benar save banyak banget duit kita. Terus habis itu masak, terus cara pemilihan groceries itu kalian akan belajar pelan-pelan seiring kalian hidup di Belanda. Nah, jadi di Belanda itu ada beberapa supermarket yang terkenal, yang besar. Ada Albert Heijn atau Jumbo atau Aldi. Nah, itu dari 3 itu ada advantage-nya sendiri lah. Yang paling mahal tuh Albert Heijn, tapi nggak selalu. Kalau misalkan dia lagi bonus, dia lebih murah. Jadi kalau misalkan lagi ada yang diskon nih, pergi ke Albert Heijn. Tapi kalau misalkan lagi yang mau murah-murah aja, bisa ke Jumbo atau Aldi. Aku sendiri sering ke tiga-tiganya. Jadi kalau misalkan lagi ada yang diskon, pergi ke Albert Heijn. Tapi kalau misalkan lagi nggak diskon tapi lagi kepengen, perginya ke Jumbo. Tapi kalau misalkan daging, aku perginya ke Aldi karena paling murah. Strateginya gitu. Itulah memang tips dari semua mahasiswa internasional. Dan mungkin aku kasih tambahan juga tipsnya adalah sering-seringlah datang ke coffee shop ataupun restoran yang tutup pada saat pukul 5 ya, karena mereka akan memberikan diskon besar-besaran. Jadi karena biasanya makanan-makanan itu biasanya makanan-makanan itu nggak boleh dijual lagi kebesokan harinya. Memang masih bagus dan itu boleh banget dibeli sama kita dengan harga yang sangat murah. Oke, thank you Jer, dan juga pertanyaan dari Alfian Azwar. Aku akan ke dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Aprisia Rasya. Kak Jer, coba dong kasih atau sharing informasi mengenai pengalaman cari housing di Belanda. Nah, gimana tuh Jer waktu itu? Susah banget sih. Jadi kita harus cari kalau bisa 4 bulan, 5 bulan sebelum pindah. Itu udah harus ada spare-nya. Carinya di internet, di website. Ada beberapa website, namanya ada Click for Commerce, Pararius, itu kalian search aja di internet, di Google. Student housing di Belanda atau di kota yang kalian tuju, misalnya di Breda, di Amsterdam. Kalian harus cari satu-satu, pantangin satu-satu, pelan-pelan cari-cari, atau juga kita bisa cek di Facebook,
di grup-grup Facebook harus proaktif sendiri, nanya-nanya. Kadang mereka juga ada yang posting, tapi kalau misalnya di Facebook itu harus hati-hati karena banyak yang nipu, Ya. ya banyak scam. Jadi benar-benar harus hati-hati, jangan sampai kalian bayar dulu sebelum pasti gitu. Terus kalau misalkan di website yang kayak Click for Commerce gitu-gitu, kebanyakan juga kita disuruh subscribe ya. Kita disuruh bayar sekitar 30 euro buat 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kita bakalan jadi prioritas. Itu menurut aku kadang ngebantu banget sih. Karena kita bayar, jadinya kita bakalan diutamain gitu. Tapi yang aku bilang ya 5 bulan sebelumnya, itu 4 bulan sebelumnya udah harus mulai cari-cari rumah baru. Memang ada keterbatasan dalam akomodasi di Belanda, dan betul apa Jeremy bilang, kalau bisa benar-benar dari awal. Memang adat kita kadang-kadang suka everything is last minute, but again guys, kalau misalnya sudah masuk ke ranah luar negeri, itu semuanya harus direncanakan dan dicari dari awal sendiri, dan kalau bisa dari jauh-jauh hari. Jadi ketika udah dapat LOE itu langsung deh mulai searching mengenai akomodasi ya. Oke, penanya terakhir dari Tri Setiani, mau tanya nih, Jar, waktu itu kan daftar ke Avans. Nah, Jeremy daftar ke univ-univ yang lain nggak waktu itu, Jar? Kalau aku sendiri, aku cuma daftarnya ke Avans. Karena Karena aku udah ngincer ini kan udah lama kan, jadi aku udah lihat requirement syarat-syaratnya, aman semua nih. Selama requirement syarat-syarat nilai dan semuanya aman, kemungkinan besar pasti diterima kok. Habis itu setelah itu baru ada masuk ke fase interview dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak gimana banget, itu kayak sekitar kayak formalitas biasa doang. Yang penting selama kalian ngejawabnya bener dan normal-normal aja, nggak aneh-aneh, itu pasti diterima kemungkinan besar. Yap. Gitu sih. Yang penting juga kelengkapan dokumen, dan juga jangan sampai mepet ya, karena kan semua dikirimkan secara online melalui online application system dari universitas. Takutnya penuh kan mendekati deadline, karena biasanya deadline dari universitas itu adalah per bulan April ataupun Mei. Oke, itu dia pertanyaan terakhir dari Tri. Thank you so much. Kalau dari Jeremy, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, Jer, sebagai pesan terakhir bagi teman-teman yang hadir di sini? Kayaknya itu aja sih. Kalau misalkan kalian bingung-bingung atau mau cari tahu informasi tentang kuliah di Belanda, bisa langsung ke Novik Neso, atau langsung aja tanya ke website, ke email dari kampus yang kalian pengen. Langsung nanya aja, mereka santai banget sih buat nanya-nanya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian mau tahu tentang kehidupan di Belanda, boleh follow aku di Instagram, di YouTube. Aku sering banget bikin video tentang kehidupan di Belanda. There you go, betul banget. Jadi makanya aku juga mengundang, terima kasih banget sama Jer, karena kalau nggak tahu suka banyak pertanyaan yang masuk ke kita juga dari account Jeremy. So that's why it's better to have you in here, and thank you again to support us and also be here during the event. Sekali lagi terima kasih banyak bagi yang sudah hadir di sini. Aku juga tahu kurang lebih 1 jam lagi kita akan berbuka puasa, jadi selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Dan ini juga weekend, selamat weekend. Relaksasi juga sudah ada di setiap kota, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati weekendnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Buat Jeremy juga sehat terus, and also sukses buat kuliahnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di tahun ini, dan sampai ketemu lagi ya buat teman-teman yang hadir di sini di acara rangkaian berikutnya. Saya dengan Molly pamit, dan kita ketemuan lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat untuk berbuka puasa, selamat weekend, dan selamat sore semuanya. Bye. Sore, thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank Kak, you so much, Jer. aku lupa banget, sorry, dari tadi aku